Oke Mas Bro, di sini ada dua antena PX. Keduanya sudah pernah saya review, PX antena indoor QDA 3000A ya pemirsa. Tapi di sini saya tidak akan mereview lagi, cuman saya penasaran dengan booster yang digunakan kedua antena ini ya. Saya akan bongkar salah satunya dan cek boosternya itu kayak apa sebetulnya, kenapa antena ini cukup bagus dipakai di indoor. Oke, jadi boosternya itu ini boosternya, ini drivennya ya. Drivennya ini pakai semacam silikon ya, konduktor yang agak-agak lengket-lengket ya. Mungkin sejenis yang dipakai di touchscreen, kemungkinan ya. Kita nggak akan bahas itu. Kita akan bahas ini boosternya. Oke Mas Bro, ini dia boosternya Mas Bro. Ternyata boosternya seperti ini Mas Bro. Bisa kita lihat Mas Bro, di sini ada banyak sekali komponen kapasitor dan lilitan kutu alias mikro. Dan di sini ada komponen aktif 1, 2, 3 IC. Dan ini apa ini? Ini T itu berarti transformator atau trafo balun ya, ini karena input dari antena langsung. Ini fungsinya untuk balun. Yang belum tahu transformator balun itu fungsinya untuk penyama impedansi. Lanjut, setelah kita amati, sebetulnya tadi saya juga sudah mengamati dengan lebih mendalam. Di sini ternyata menggunakan LC filter yang sangat kompleks karena banyak sekali, terutama di bagian outputnya. Pertama ini bagian input, kita menggunakan LC filter ditambah satu dioda ya. Dioda ini untuk hubungin filter ke ground. Ini fungsinya juga cukup baru menurut saya, pengalaman baru saya pernah lihat ini ya, dipakai dengan cara ini. Nanti kita akan bahas fungsinya seperti apa kira-kira, karena saya belum tahu ini fungsinya kenapa dipasang seperti itu. Mungkin hanya perkiraan saja ya. Untuk selanjutnya, otak dari semua kekuatan booster ini adalah ini IC kecil ini. Untuk serinya kurang begitu jelas, nanti kita akan zoom di sini ya, silahkan dibaca sendiri. Filter LC output di sini, ini semua adalah komponen filter LC output ditambah satu dioda sebagai kopel ke ground atau penghubung ke ground dari filter tersebut. Yang tadi udah saya bahas, fungsinya saya kurang paham ya, nanti mungkin saya akan sampaikan perkiraan saya. Dan output ini, output masuk ke koaksial ya. Untuk resistor dan C bagian sini adalah filter tegangan. Di sini ada L ya, L biasa yang banyak kalau di booster umum ya. Ntar saya ambilkan contoh, mungkin ada booster umum di sini. Nah, ini. Nah, yang ini Mas Bro, ini digantikan dengan ini ya Mas Bro, ini L1 ini, itu sama fungsinya, dan tekanan-tekanan dikirim masuk ke IC. Jadi kalau boleh saya gambarkan bloknya Mas Bro, bloknya ternyata seperti ini setelah saya pelajari ya. Yang paling berbeda adalah filter LC-nya. Filter LC-nya ini menggunakan 16 komponen yang outputnya ya, ini out dari IC itu menggunakan 16 komponen. Untuk inputnya sekitar 8 komponen ya, tapi saya belum pasti hitungnya tadi yang input. Dan yang menarik tadi saya bilang ini ada dioda, ini dioda yang kayak transistor ini dipakainya seperti ini ya. Nah, ini rangkainya seperti ini. Jadi diodanya itu dua ya pemirsa, kayak gini. Nah, kayak gini. Yang ini juga cabang ya. Nah, kayak gini. Jadi kalau biasanya LC pada booster itu kayak gini ngerangkainya, semua di-groundkan, C-nya di-groundkan, L-nya juga di-groundkan langsung ke ground. Tapi kalau di sini enggak, ini melewati dioda dulu baru di-groundkan. Ini fungsinya apa saya kurang yakin, tapi perkiraan saya ini adalah membuang frekuensi yang sangat rendah ya. Di frekuensi rendah itu langsung di drop out kan lewat dioda ini, terpotong ya otomatis ke bawah. Tapi frekuensi tinggi masih bisa lolos ya.
Itu perkiraan saja. Untuk balon tadi udah saya bilang mungkin penyama impedansi dan ya seperti ini aja. Dan ini diklaim mampu menguatkan tadi di boxnya itu 15 dB untuk UHF ya. 15 dB untuk UHF dengan satu IC. Kenapa hanya pakai satu IC tidak banyak? Saya memperkirakan karena udah 15 dB itu udah lumayan ya pemirsa. Udah lumayan karena kalau ditambah lagi mungkin noise figure-nya juga banyak ya, nggak jadi bagus lagi. Jadi memang kalau bagus itu komponen aktifnya itu seminimal mungkin, kalau bisa cuma satu, jangan sampai itu banyak. Kayak booster kayak gini kan 4 ya, komponen aktifnya kan 1, 2, 3, 4 ya. Ini noise figure-nya juga banyak 4 kali ya, zero lupat ya, 4 kali ya, 4 kali lipat, bukan 4 kali lipat lah. Satu transistor itu 2 dB ya, 2 dB naik itu bukan jadi 4 dB, tapi nggak ditambah seperti itu rumusnya ya, tapi lebih tinggi lagi, penguatannya juga lebih tinggi tentunya ya. Karena noise kalau terlalu banyak nanti juga pengaruh gambarnya juga nggak bisa ditangkap dengan bagus, meskipun sinyalnya tuh sebetulnya sudah kuat banget tapi noise-nya banyak banget ya, sama saja bohong. Nah inilah pemirsa obat bagi yang penasaran antena PX ya, seperti ini. Ternyata pakai boosternya seperti ini.